Dan pemirsa, hari ini 12 anggota keluarga mendiang Brigadir Yosua telah hadir di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan kesaksian atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Lantas seperti apa jalannya persidangan saat ini? Kita telah terhubung bersama dengan jurnalis Media Group Network, ada rekan Zoza Hutapea di sana. Selamat siang. Zoza, bagaimana suasana persidangan Richard Eliezer hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Baik, selamat siang Abdi dan juga pemirsa. Saat ini sidang dengan agenda pemeriksaan untuk menggali keterangan dari saksi atas terdakwa Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat sudah berlangsung sejak kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan ini masih dalam tahap pemeriksaan saksi pertama, yaitu Kamarudin Simanjuntak yang bertindak sebagai kuasa hukum dari keluarga Yosua Huta Barat. Kapasitas dari Kamarudin Simanjuntak dalam pemeriksaan kali ini ialah sebagai saksi pelapor, di mana kami bisa menyampaikan juga secara singkat mungkin Abdi bahwa dari keterangan yang sudah disampaikan sejak tadi, Kamarudin menceritakan mengenai awal ia menerima informasi terkait dengan adanya peristiwa tembak-menembak antar polisi yang terjadi di rumah jenderal polisi. Ia menerima informasi ini melalui pesan singkat, kemudian ia juga membaca dari berita online, ada wawancara yang dilakukan kepada pihak keluarga, kemudian diupdate status di Facebook dan direspon sama orang lain, sehingga akhirnya ia bisa melakukan komunikasi dengan pihak keluarga dari Yosua Huta Barat. Tetapi ternyata komunikasi ini hanya bisa dilakukan dengan perantara, alias pihak keluarga Yosua Huta Barat ini teleponnya diretas oleh pihak lain, sehingga komunikasi harus melalui perantara, yaitu tante dari Yosua Huta Barat, Rohani Simanjuntak. Kemudian singkat cerita, dari Kamarudin yang merasa adanya kejanggalan dalam peristiwa ini, ia memanggil teman-temannya untuk dapat berkolaborasi melakukan investigasi terkait dengan hal ini dan melakukan komunikasi dengan pihak keluarga. Akhirnya pihak keluarga menyetujui untuk menjadikan KS atau Kamarudin Simanjuntak sebagai kuasa hukumnya, karena KS mengatakan bahwa ia tidak akan membebankan biaya apapun, alias ini merupakan jasa hukum pro bono. Kemudian lanjut cerita ke tahap berikutnya, di mana ternyata jenazah dari Joshua Huta Barat ini telah tiba di Jambi pada pukul 10 pagi tanggal 9 Juli, tetapi diterima oleh Tante Rohani dan tidak bisa dibuka karena memang dilarang, dan Tante tidak mau menerima peti mati tersebut karena orang tua Joshua juga tidak ada berada di tempat, sehingga akhirnya peti mati dari Joshua Huta Barat baru bisa dibuka setelah ada proses gontok-gontokan, memaksa juga kepada polisi yang mengantarkan untuk dapat membuka peti mati, dan akhirnya diperbolehkan, tapi hanya sebatas bagian wajah saja. Dan di saat itulah keluarga shock dan kaget ternyata untuk kondisi dari jenazah Joshua Huta Barat dinilai sangat tidak sesuai dengan penyebab kematiannya, karena ditemukan adanya bekas luka lebam dan juga luka jahitan. Dan untuk surat kuasa secara resmi ini diberikan kepada pihak Kamarudin Simanjuntak pada tanggal 13 Juli dan pembelaporan kepada Bareskrim Polri pada tanggal 18 Juli untuk dapat menuntut atau mengupayakan dibuka kembali kasus ini untuk mencari keadilan apa sebenarnya yang menjadi penyebab meninggalnya Yosua Huta Barat. Kemudian Abdi, tadi Kamarudin Simanjuntak dalam keterangannya juga mengatakan bahwa dalam proses investigasi yang ia lakukan secara mandiri, ini dia mendapatkan banyak informasi yang anonim ataupun informasi yang ternyata pihak pemberi informasi ini tidak ingin dibuka identitasnya, karena informasi ini sangat krusial. Bahkan ternyata tadi juga disebutkan bahwa yang memberikan informasi ini masih bekerja di suatu instansi, dan ini akan mempengaruhi keberadaannya, keamanannya, dan juga karirnya jika ternyata identitasnya dibuka. Banyak informasi yang dikatakan oleh sumber-sumber yang membantu proses investigasi tersebut, diantaranya terkait dengan kronologi apa yang menjadi dugaan penyebab terjadinya pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Seperti diantaranya disebut bahwa Putri Chandrawati menggoda Yosua tetapi Yosua tidak tergoda. Kemudian Kuat Ma'ruf memegang pisau yang ditujukan kepada Yosua. Kemudian ART yaitu Susi ini yang menangis tetapi tidak diketahui apa penyebabnya. Ada juga terkait dengan keberadaan RR dan juga RE yang saat itu di Magelang mengurus anak terdakwa, yaitu anak dari FS dan juga Putri Chandrawati, dan juga ada aktivitas penyembunyian barang bukti seperti CCTV dan sejumlah barang bukti lainnya yang ternyata ini akhirnya berujung pada obstruction of justice, Abdi.